Alhamdulillah sehat, Kang. Baik, Kak. Ya, semoga kalian tetap dilindungi oleh Tuhan Maha Esa agar tetap sehat gitu ya. Agar terhindar dari Amin. wabah yang sedang fenomenal yaitu COVID ya. Dan juga semoga kalian dalam perjalanan dalam meraih mimpi gitu ya. Terwujud. Apa sih gue? Gue sendiri. Oke. Jadi hari ini seperti biasa kalian akan menerima materi gitu ya di Diklat ini atau Pendidikan dan Latihan Teater Lakon 2020-2021. Jadi kalian nanti silakan simak saja apa aja materi yang diberikan oleh narasumber nanti dan juga boleh dicatat gitu dan sebagai bahan resum juga kalian kan. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada sesi diskusi ataupun kalian ingin bertanya, silakan aja tanya. Jangan malu-malu, jangan sungkan lah untuk ditanya gitu. Dan berbagi informasi atau berbagi saran ataupun apa gitu. Kalian boleh mengungkapkan itu. Dan pertama-tama perkenalkan dulu ya nama aku Kang Ovan dan sebagai MC hari ini. Oh iya. Dan hari ini kalian udah pada tahu nggak sih apa tema kali ini? Oh iya. Jadi kali ini maksudnya kita mendengarkan dulu himne lakon. Ini dia. Gue dong. Aku mencari kerinduan sejati, Tuhan di sana atau di dalam hati. Ku cari di mana-mana, mati pun rela. Aku mencari sampai kini. Di mana kamu, Tuhanku? Di mana kamu sembunyi? Aku butuh ketika hati lusuh. Aku semakin membusuk, Ya, terima kasih yang telah hikmat gitu ya mendengarkan himne lakon. Nah, sebelum kita memulai gitu ya, kalian boleh nih open cam. Kok open sih? On cam gitu. Dan itu sebagai keharusan ya buat kalian. Dan juga nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan langsung saja on mic gitu. Dan bisa juga lewat chat gitu. Nah, biar kita saling kenal juga nih. Yang aku lihat cuman ada Anissa. Dan siapa lagi ya? Masa cuma berdua doang? Aku sama dia doang? Ayo dong yang lainnya. Kita agar lebih kenal lagi gitu. Lebih dekat lagi. Gimana sih mukanya gitu. Karena insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu gitu ya. Dalam waktu dekat. Kalian sebagai satu angkatan
Nah, ayo gitu. Dalam kesempatan kayak gini tuh kalian berusaha untuk dekat. Yuk, mana yuk? On cam. Gus Dian udah on cam. Terima kasih. Wanda juga, terima kasih. Ya, yang kurang sinyal ataupun kurang stabil sinyalnya, nggak apa-apa. Cuman yang bisa aja gitu ya. Harap kalian juga menghargai nanti yang memberi materi. Dan ini yang memberi materi bukan sembarang orang gitu ya. Kalian juga harus menghargai dia gitu. Beliau maksud saya. Yuk, mana? Sebelum aku manggil pematerinya nih. Soalnya malu kan kalau misalnya hanya berdua gitu. Yang on cam. Yuk. Kan di sini ada banyak kan. Masa cuman ada di bawah 10 yang on cam. Oke. Nah, sebelum itu saya akan membacakan CV dulu ya. Dari pemateri, yaitu kalian bisa baca di layar ya. Layar HP kalian ataupun laptop kalian. Pemateri sebelumnya kalian tahu nggak sih apa tema hari ini? Sok, ada yang bisa, organisasi dan birokrasi, Kang. Ya, benar. Jadi sebelum itu kalian harus tahu ya pentingnya di materi ini. Karena ini bukan berguna untuk teater lakon aja gitu. Kalian juga butuh di jurusan gitu. Apalagi kalian nanti bakal ikut himpunan mungkin ataupun volunteer mungkin. Nah, itu kan harus ada organisasi dan juga birokrasinya itu seperti apa. Ini kalian harap disimak baik-baik gitu ya, calon nanti anggota himpunan yang lain pula gitu. Dan kebetulan pematerinya sangat mumpuni gitu ya di bidang ini karena beliau bukan sembarang orang gitu. Nah, ini pemateri pada organisasi dan birokrasi adalah Irfan Badrul Zaman, yaitu Kasubdit Sosjak dan juga Ketua Umum Lakon. Nah, ini adalah Ketua Lakon yang baru. Kalian nanti bisa berkenalan ya. Nah, kalian bisa baca lah ya, itu edukasinya di mana aja dan organisasinya yang pernah diikutinya apa aja, yaitu Ketua Teater Kapastu, Ketua Biro Apresiasi Lakon, Kasubdit Sosjak, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Lakon. Kalian bisa nih menghubungi di kontak yang tertera gitu ya. Nomor teleponnya ada dan juga emailnya juga ada. Silakan dicatat saja kalau misalnya perlu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dan panggil yaitu Kang Irfan Badrul Zaman. Halo guys. Gimana Kang kabarnya? Baik Topan, terima kasih. Nah, ini adalah Ketua Lakon. Perkenalkan dulu Kang. Oh iya, betul sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam semuanya ya. Yang dipotong sih sebenarnya. Kemarin sebenarnya kita udah ketemu ya jadi pakai sarung. Kemarin saya pakai sarung, jadi kurang enak dipandang mungkin. Sekarang mah saya pakai celana panjang. Suara saya terdengar jelas? Tadi udah dikenalin sama Kang Ovan, tapi saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Irfan Badrul Zaman. Kalian bisa panggil saya Irfan atau Zaman, terserah. Enggak sih, kalau Badrul belum pernah dipanggil Badrul. Zaman aja soalnya. Zaman. Kalau nama terakhirnya pasti kita sama gitu, Irfan. Oh iya betul. Zaman aja Zaman.
Nah, saya ini Kasubit Sosjak di jurusan Pendidikan Bahasa Sunda itu namanya Sosjak, kalau di jurusan lain namanya Sospol. Saya ini ketua bidang Sospol gitu di jurusan. Nah, saya juga sekarang menjabat sebagai ketua teater lakon yang baru. Hai, katanya kurang kencang nih suaranya. Ya, jadi saya ini adalah ketua teater lakon yang baru gitu, guys. Sombong ya. Yeay. Duh, beban. Boleh di share screen PPT-nya? Tuh, masa saya ngebacot aja ini. Oh iya, mau nanya, ada dari jurusan Pendidikan Bahasa Sunda nggak ini? Sok ada nggak? Nanya aja. Oh ada tuh Kang, di Gebet Kang. Ada. Keluarlah, capek dilakon. Capek. Besok Itu ospek ya. siapa namanya? Oh, siapa namanya yang itu? Kan biar tahu adik kelasnya. Namanya siapa? Irma. Oh Irma. Irma, keluar, Mak. Irma jangan masuk lakon, Irma. Capek, Irma. Besok kan Mitsun, udahlah. Besok ospek kan. Udah. Oke, lanjut lagi ya, tadi sekilas lah. Duh, ini ketutupan lagi. Bentar. Nah, bisa dilihat ya di PPT, di layar share screen kalian, materi sekarang adalah organisasi di lakon dan juga alur birokrasi kampus gitu. Nah, ini benar-benar harus kalian pahami karena ini itu lebih penting daripada kalian mandi lah ya, kalau di lakon itu. Lebih penting daripada kalian mandi gitu. Serius, karena serius, bener banget gitu, ketika kalian ada garapan apapun itu di lakon, kalian pasti bakal ngejar birokrasi kampus jam berapapun, kalian sedang dimanapun, pasti kalian akan kejar gitu. Kalian lagi baru bangun tidur atau apapun, pasti langsung dikejar. Karena Dan juga nggak hanya buat lakon juga ya. ini bukan buat lakon juga sebenarnya. Ini tuh birokrasi kampus, kan saya nulisnya birokrasi kampus ya, bukan birokrasi lakon. Jadi masuk juga untuk UKM selain lakon ataupun di himpunan juga masuk ini. Cuman yang membedakan hanya menyerahkan file-filenya saja, datanya saja gitu. Next. Nah, yang pertama organisasi dari lakonnya dulu ya. Ini adalah bagian dari organisasi teater lakon. Yang pertama itu ketua umum, saya sendiri gitu. Nggak usah ditepuk tangan lah ya. Saya sendiri, tugas saya di sini itu bertanggung jawab gitu atas semua anggota saya dari sekretaris hingga biro-bironya gitu. Terus di bawahnya ada sekretaris, dia gitu. Di bawahnya lagi ada bendahara. Kalian sudah tahulah kenapa susunannya bisa sampai seperti ini, karena ya kalau tidak ada ketua bisa sekretaris, kalau tidak ada sekretaris bendahara, dan itu selanjutnya. Terus ada biro PSDM. Biro PSDM itu adalah biro pengembangan sumber daya manusia. Mahasiswa. Manusia. Tapi kalau ini mahasiswa juga. Iya. Manusia, Opan. Mohon maaf ya. Kita sering bercanda lah. Tuh ada koordinatornya ya, Adriel. Dia sebagai koordinator dari biro PSDM. Terus ada Yustiano sebagai anggota. Terus ada Fitri, ada M. Nizar, ketua teater lakon yang sebelumnya. Terus juga ada Rahmi. Itu bendahara yang sebelumnya. Tadi orang bilang selanjutnya ya. Terus lanjut ada biro rumah tangga. Nah, tugas dari biro rumah tangga itu adalah dia yang mengurus aset, dia yang mengurus sekre, dia yang mengurus mengenai perihal BP3I gitu. Nanti saya jelaskan BP3I itu apa. Pokoknya biro rumah tangga itu adalah orang-orang yang termasuk anggota pun dikelola oleh biro rumah tangga gitu. Nah, koordinatornya itu ada Nabil,
terus ada Rara, Farhan, Deki, sama Miftahul. Lanjut, ada Biro Apresiasi. Biro Apresiasi ini adalah bertugas, mungkin kalian menyangkanya Biro Apresiasi tugasnya hanya mengapresiasi saja, tapi tidak sebenarnya. Itu hanya hanya sebagian tugasnya saja. Emang tugasnya juga mengapresiasi. Tapi selain itu ada juga membuat pementasan, membuat karya gitu, menyelenggarakan tontonan gitu. Nah, itu Biro Apresiasi gitu. Itu ada koordinatornya Selma, Rizka, Nihluh Putu, Tresna, sama Nanda. Nah, terus selanjutnya ada Biro Kominfo. Biro Kominfo ini itu bertugas sebagai humas atau dokumentasi ya. Apapun kegiatan. Nah, Opan itu salah satu anggota dari Biro Kominfo. Ada koordinatornya Sherly, terus Taufan, Wahyu, sama Gina gitu. Jadi kalau kalian ingin menanyakan seputar lakon apapun itu bisa ke Opan juga karena dia Biro Kominfo. Ya, mungkin segitulah bagian dari organisasi teater lakon. Nggak usah panjang-panjang ya. Kalian kalau ingin lebih tahu ya masuklah ke lakon gitu ya. Masuklah gitu. Coba kalian dalami sendiri, kalian cari tahu info sendiri dengan cara masuk ke teater lakon. Ya, jadi mungkin bagian organisasi lakon itu seperti ini, dan kalau misalnya di organisasi lainnya itu bisa menyesuaikan aja, kayak misalnya maunya ada Biro PSDM ataupun rumah tangga, ataupun bisa nama yang lain juga gitu. Dan mungkin teater lakon ini memilih ini aja gitu. Kalian bisa, sebenarnya ini bagan-bagan seperti ini, susunan dan lainnya kalian bisa diubah ketika LPJ-an, ADART, membahas ADART, kalian bisa rubah, terserah kalian. Nah, kalian kalau misalnya nanti nih akan mengemban amanah sebagai pengurus teater lakon gitu, kalian bisa nih merubah apa aja sih yang harus dibutuhkan, maksudnya harus diubah, harus diganti, itu seperti apa, kalian boleh nih dipikirkan dari sekarang, karena untuk kemajuan kita juga kan tentunya. Betul. Yuk, next, lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian yang penting. Tadi juga sama pentingnya sih. Ini penting ya. Ini adalah alur birokrasi kampus. Ya. Tapi untuk UKM. Oke, yang pertama ini adalah untuk membuat SIK atau surat izin kegiatan. Gitu ya. SIK itu bertujuan untuk permohonan ini diperuntukkan agar mendapatkan izin kegiatan di lingkungan kampus dan luar kampus gitu. Jadi ketika kalian ingin membuat kegiatan di dalam kampus ataupun di luar kampus, kalian wajib membuat SIK. Kenapa? Karena ya ini simple lah. Biar kalian gak diusir sama satpam. Ya kan? Simple aja, nggak usah mikir jauh-jauh lah. Mahasiswa itu terlalu berpatok dengan harus berpikir kritis lah, nggak usah berpikir mah ya biasa-biasa saja gitu ya. Kelengkapan administrasinya yang pertama itu surat surat permohonan izin kegiatan yang ditujukan kepada wakil rektor bidang pendidikan dan kemahasiswaan. Tulisannya harus seperti itu yang saya merahkan itu ya, wakil rektor bidang pendidikan dan kemahasiswaan. Yang kedua itu proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu apa, Kang? Proposal kegiatan itu adalah isi dari kegiatan kalian yang ditulis dalam sebuah kertas gitu. Jadi dari susunan acara, konsep acara, budgeting dan lain sebagainya itu ada dalam proposal kegiatan gitu. Khususnya ada diklat tentang persuratan sendiri, karena kalau misalkan membahas proposal itu waktunya benar-benar lama gitu, karena dan proposal pun penting juga. Terus yang ketiga SKUKM. SKUKM itu adalah surat keterangan, bukan surat keterangan. Surat. Ya pokoknya keputusan. Surat keputusan. Ya ampun. SK itu surat keputusan. Surat keputusan dari mana, Kang? Nah, surat keputusan ini dibikin oleh rektor.
Kapan kita bikin dan mendapatkannya? Saat pemilihan. Jadi ketika kita sudah mengadakan pemilihan ketua dan jajarannya yang baru, kita membuat permohonan surat keputusan yang baru juga ditujukan kepada mana lah lupa saya. Padahal kemarin saya ngurusin. Nah, nanti ada surat disposisi atau surat tembusan dari rektor menyatakan bahwa Teater Lakon memiliki kepengurusan tahun 2021 tahun 2022 gitu yang sekarang. Yang keempat itu surat pernyataan dosen pembimbing gitu. Nah, surat pernyataan dosen pembimbing itu kalian ngobrol dengan dosen pembimbing atau dosen dari pembimbing dari Teater Lakon gitu. Ada Kang Dewa atau Didi Warsana sama Pak Mip ya. Kalau Kang Dewa itu kan dosen FTV, kalau Pak Mip itu dosen psikologi. Kalian minta izin, kalian ingin membuat kegiatan dan bla bla bla, paparkan konsep kegiatan kalian ingin seperti apa, bagaimana, tempatnya di mana dan lain sebagainya. Setelah disetujui, kalian membuat surat pernyataan dan ditandatangani basah oleh dosen pembimbing. Nah, ada 5 deh, atau 4 ya, lupa sih. Dan ini ya kita harus mengenal juga ya dosen pembimbing kita gitu ya, supaya alur organisasi atau alur birokrasi kita tuh semakin gampang gitu. Dan itu dibutuhkan komunikasi yang intens gitu antara pembina gitu ya, dan juga sesama anggota Teater Lakon atau pengurus juga. Seperti itu. Tuh. Sebenarnya ini susunannya salah sih, saya nyimpennya. Seharusnya dosen pembimbing dulu, karena kalian kan harus curhat dulu, maksudnya ngobrol dulu dengan dosen pembimbing, baru kalian bikin surat-surat yang lain. Bukan sekedar curhat kali Kang ya. Meminta saran ataupun gitu. Bagaimana baiknya gitu ya, acara ini tuh harus dilaksanakan di mana gitu. Itu lebih baik di dosen pembimbing, karena dosen pembimbing itu yang memberi jalan juga gitu ya dalam setiap pelaksanaan jalan proker kita ataupun acara kita, seperti itu. Yap, betul. Nah, dari surat-surat ini kalian jadikan satu file. Maksud satu file itu adalah di dalam satu map, bukan di laminating jadi satu file ya, tapi dalam satu map, diajukan ke ruang Dirmawa UPI Gedung BAK lantai 2, diserahkan kepada Pak Uung. Kalau misalkan secara offline, kalau secara online sebenarnya bisa melewati email Ditmawa. Ini ada nggak sih? Nah, ada sebenarnya di situ ya, ditmawa@upi.edu. Tapi karena kemarin saya dapat kabar bahwa emailnya itu sedang rusak. Bukan rusak sih ya, kayak maksudnya ya nggak tahu sih, nggak tahu alasan mereka saja atau gimana. Tapi nggak bisa lah, pokoknya harus offline. Datanglah ke Pak Uung. Itu ada nomornya di bawah. Kalau kalian mau save silahkan save. Nomor Pak Uung. Pak Uung. Uung kemahasiswaan. Saya dapat gitu ya. Lanjut. Kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, bilang aja ya. Iya. Oke, sekarang tentang perizinan tempat. Tadi kan SIK. Nah, sebenarnya alur birokrasi di UPI itu jujur ya, menurut saya pribadi itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena kita itu harus ngebooking tempat dulu, baru bikin surat izin kegiatan. Aneh kan? Seharusnya kita tuh bikin surat izin kegiatan, baru ngebooking gitu. Jadi kalian itu sebelum bikin surat izin kegiatan, pasti dari pihak BAK atau kemahasiswanya itu bakal nanya, ini kalian benar bakal di sini, udah minta izin dulu, udah ngebooking dulu. Kan kita juga bikin surat kegiatannya juga baru sekarang, masa harus ngebooking dulu, kan aneh ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Jadi kita harus ngebooking dulu kemana, setelah di booking, bikin SIK, baru suratnya dikasihkan gitu. Nah, ini perizinan tempat ya. Setelah SIK jadi baru tempat bisa dipakai gitu. Yang pertama auditorium fakultas. Auditorium fakultas. Ya, mohon maaf ya. Auditorium fakultas. Yang pertama SIK yang telah didisposisi oleh universitas. Yang tadi ya. Jadi yang tadi 4 file itu yang kita sudah bikin nanti bakal didisposisi menjadi 1 lembar saja. Nah, 1 lembar itu nanti kita fotokopi. Biasanya sih 7 ya, tapi kalau saya selalu minta lebih banyak karena ya kan SIK pun kita pakai untuk sponsorship juga kan terkadang butuh SIK juga gitu.
Nah, setelah difotokopi nanti kita balik lagi ke BAK untuk minta cap basah gitu. Cap basah itu cap yang langsung di tempat gitu loh, bukan yang hasil fotokopian. Yang kedua, proposal kegiatan yang tadi kalian bikin ya. Yang ketiga itu surat peminjaman tempat kepada kepala sub bagian umum dan perlengkapan fakultas. Nah, di situ saya kasih bintang, tiap fakultas terkadang berbeda karena ya memang berbeda gitu. Ada yang kalian minta minta izinnya ke satpam. Kalau anak FPBS, ya itu ke satpam dulu kalian bilangnya, bukan ke fakultas. Kan aneh ya. Satpam itu lebih berkuasa di FPBS. Gitu. Ada yang kalian bisa ke kepala sub bagian umum dan perlengkapan fakultas gitu. Atau ke dekan, ada ya beda-beda lah pokoknya. Nah, lanjut BPU. Kalian belum pernah lihat ya BPU ya. Ada yang pernah lihat BPU? BPU itu gedung Ahmad Sanusi yang ada di bawah deket Gerlong. Deket Gerlong, depan Al-Furqon. Bukan depan, ketang belakang Al-Furqon. Ya. Kalian yang pertama itu sama seperti auditorium fakultas, kalian harus punya SIK dan proposal. Terus surat peminjaman tempat kepada kepala biro Biro Sarana dan Prasarana itu ada di BAAK. Ya, di BAAK bagian kemahasiswaan. Itu. Terus ada PKM. Nah, ini PKM unik sendiri. Kenapa bisa unik sendiri? Karena kalian kalau meminjam PKM itu namanya kalian datang ke Pamumu. Dia ini orangnya lebih atas dari orang-orang BAAK. Istilahnya kalau BAAK itu adalah pejabatnya gitu. Nah, Pak Mumu itu sebenarnya cuma RT-nya gitu loh. Cuman RT, sedangkan orang-orang BAK tuh orang-orang kelurahan. Nah, tapi di PKM itu dipegang sama Pak Mumu. Nah, tapi Pak Mumu itu benar-benar akrab banget dengan mahasiswa, beda dengan orang-orang BAK. Nah, kalau ke PKM kalian cuma butuh satu SIK doang. SIK yang telah didisposisi oleh universitas dan ya uang atau rokok lah. Itu buat ke Pak Mumu gitu. Pak Mumu ruangannya di lantai 1. PKM itu deket Isola deket Isola ya. Gedung Geget Winda, kalian bisa searching di Google Gedung Geget Winda. Terus yang keempat, auditorium LPPM. Yang pertama ya sama saja sih, surat-suratnya sama-sama semua, cuman ditujukan kepada ketua LPPM di gedung LPPM lantai 2. Ini itu deket gimnasium Balai Bahasa ya, yang punya basement tapi nggak di basement. Paham nggak sih? Punya basement tapi nggak di dalam tanah basementnya. Jadi basementnya tuh di lantai 1. Nggak tahu, bingung saya juga, Upi. Terus selanjutnya ada Mupenas atau Museum Pendidikan Nasional. Nah, beda sendiri nih Mupenas. Kalian kalau mau minjem Mupenas itu nggak ke UPI, tapi ke UPT Mupenas gitu. Karena Mupenas itu ada istilahnya ada bagan tersendiri lah yang ngurus Mupenas gitu. Jadi kalian nggak minta izin ke rektor, nggak minta izin ke BAK, kan langsung datang ke Mupenas dan tanya-tanya saja. Tapi untuk surat-surat sama seperti yang lain. Mupenas itu Museum Pendidikan Nasional yang dekat Gate 2 ya, yang tahulah kalian Museum Pendidikan Nasional. Terus yang selanjutnya gimnasium. Nah, kalian takutnya pengen bikin pementasan di gimnasium kan, aduh kalian belum pernah ke gimnasium, sedih sekali. Nih saya mah kasih tahu aja lah bocoran, kalian itu ke gimnasium itu cuma 2 kali kesempatan, ketika mau kaku dan ketika wisuda. Dan ketika ada pelajaran olahraga. Aduh kasihan, saya prihatin sama kalian. Nggak boleh gitu. Juga. Ya, yang pertama suratnya sama, yang kedua itu dikirimkan kepada UPT pengelola gimnasium.
Itu ada di gimnasiumnya ya ruangannya. Kalian bisa tanya-tanya atau datang aja langsung. Susah sih sebenarnya ngejelasin tanpa ada langsung datang ke tempatnya karena ya maksudnya kalian pun susah untuk membayangkannya. Itu ya untuk perizinan tempat. Sebenarnya yang harus kalian pahami itu ya surat-suratnya itu. Suratnya dikirim kemana itu kalian bisa tanya langsung ke orang yang ada di gedung tersebut gitu. Next. Belum connect ini di sini mah? Belum. Nah, ini. Nah, peminjaman bus UPI. Nah, peminjaman bus UPI. Nah, untuk apa sih bus UPI? Kali aja kalian mau pentas di gedung misalkan kebudayaan di luar gitu ya. Buat piknik kan. Takutnya kalian pengen piknik gitu. Aduh mumet saya kuliah aja gitu. Saya mumet di lakon, mau piknik gitu. Minjem bus UPI silahkan. Ini diperuntukkan kalian kalau misalkan ingin pergi keluar gitu, keluar kampus kalian bisa minjam gitu. Kalau misalkan kalian mau pentas di gedung kebudayaan atau mungkin di gedung Baranang Siang apa namanya? Di Jalan Baranang Siang. Ayo apa? Di sini bukan orang Bandung semua. Iya, tapi kalian tuh pernah ke Rumentang Siang? Ke gedung Rumentang Siang? Nah, atau kemana gitu? Atau mau ke yang ada di Jalan Peta tuh apa lupa nama saya. Dulu ada ketika pertama kali Dagoti House itu dulu pertama kali ada. Sekarang sudah nggak. Jualan teh nggak? Jualan, ada kebun teh. Ya, untuk perizinannya ya kalian harus punya SIK jelas. SIK itu surat izin kegiatan yang paling makanya tadi saya bilang UPI itu pasti ngasihnya cuma 7 lembar. Tapi kalian harus minta ngelobi lagi, saya pengen 10 atau 15 lembar gitu karena itu benar-benar penting sekali SIK gitu. Terus surat permohonan izin peminjaman bus yang ditujukan kepada Biro Sarana dan Prasarana UPI di BAK. Nah, setelah setelah semuanya beres, nanti surat dari biro itu akan didisposisi menjadi SIK yang lain. Nah, surat itu bakal kalian kasih ke bagian Pulbis. Di mana sih Pulbis? Pulbis itu sebenarnya dekat dari Sekretariat Lakon, tinggal kalian kalau pernah itu tinggal ada lah kumpulan bis-bis parkir di UPI. Nah, disitulah. Kalau kalian tahu sih, kalau enggak ya susah juga ngejelasin. Lanjut operator. Nah, perizinan kendaraan roda 2 ini, perizinan ini cuma ada di UPI. Di kampus lain tuh nggak ada. Soalnya boleh masuk motor tuh di UPI doang. Ya nggak apa-apa lah ya, kan niatnya baik, penghijauan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ada urgensi, masa harus bikin perizinan juga sih? Tapi ya udahlah kalau birokrasinya seperti itu ya. Oke, yang pertama SIK sudah jelasnya surat SIK sudah jelas. Terus surat permohonan izin pemakaian kendaraan di area kampus yang ditujukan kepada Kepala UPTK 3. Gedungnya itu ada di gerbang motor yang di atas ya. Di situ ada sebelah kanan. Kalian kasih aja ke situ. Nanti setelah didisposisi, fotokopi, kasihin lagi ke K3. Yang keduanya kasihin lagi ke satpam yang megang portal, kasihin aja. Plus STNK motor yang mau di keluar masuk. Nah STNK dulu itu meskipun 2, cuman STNK-nya cuma 2, maksimal 2 motor. Tapi ketika kita bilang saya mau ada acara lakon, ya motor apapun boleh. Sekarang mah sudah agak ketat, jadi harus sesuai dengan STNK. Lanjutlah, ini mah udah nggak penting. Penting loh. Oh penting ya. Soalnya kalau dalam pementasan kita kan butuh. Oh iya betul. Motor ya buat ini. Dan waktu itu pernah di berhenti. Mobil-mobil pada berhenti. Wah ada tulisan lomba PBII. Ya ini. Apa itu Kang? Itu lomba PBII, lomba Poi Bahasa Indung Internasional. Iya, lomba Hari Bahasa Ibu Internasional. Itu saya juga yang bikin. Anak Sunda kalau mau. Saya yang bikin gimana?
Kalau anak Sunda yang mau ikutan nanti Februari tanggal 21 ya ikutan. Tanggal Lumayan 3 ya. ada hadiahnya uang. Ini kalau kalian mau misalkan ngadain lomba dari atas nama lakon gitu ya, kalian ingin bikin lomba terus membutuhkan plakat. Nah, ini persyaratan kalau kalian ingin membuat plakat. Yang pertama, surat permohonan plakat yang ditujukan kepada Kepala Biro Sarana dan Prasarana. Yang kedua itu SIK. Dan yang ketiga, melampirkan daftar keterangan berupa jumlah plakat dan nama penerima plakat. Tidak diperbolehkan bagi Civitas Akademik UPI. Jadi buat Civitas Akademik tidak boleh, ini khusus mahasiswa ya. Wajib mahasiswa gitu. Nah, emang ketika kalian minta itu gratis kok. Gratis kan, tinggal datang minta dan nanti bakal dikasih. Biasanya jadi itu sekitar 3 hari 4 harian. Itu membawa surat disposisi yang dari tadi Biro Sarana Prasarana. Nah, nanti kan sudah jadi nih, sudah didisposisi oleh Biro Sarana Prasarana. Nah, kalian nanti bawa surat itu ke bagian petugas gudang gitu. Susah lagi ngejelasinnya. Ya adalah nanti bagian gudang di belakang UPI, kasihan banget bagian gudang. Pak siapa sih yang kolbak? Tahu gua. Lupa namanya. Pak Panji. Bukan. Yang punya kolbak nih siapa sih namanya? Oh, tahu. Pokoknya itu yang di belakang BAAK. Iya, pokoknya Bapak di belakang itu. Ya, yang ini bapaknya jenggotan. Ya itu. Pak. Oh, itu. Enggak. Ada nomornya di aku. Ada kemarin waktu pas resital pakai sampah. Pak siapa sih? Pak Umar Pak Umar. Enggak tahu lah, pokoknya itulah. Omar. Ya itulah, ya itulah. Next, lanjut. Nah, ini permohonan tanda tangan rektor, guys. Jadi kalau kalian ingin meminta tanda tangan rektor, kan tadi plakat nih. Terus sertifikat, kan biasanya ada plakat tuh dibarengi dengan sertifikat. Nah, sertifikatnya ingin ada tanda tangan rektor. Biar keren kan, lomba kalian hanya ada tanda tangan ketua sama dosen pembimbing. Kurang keren. Harus ada tanda tangan rektor biar keren. Wow. Enggak dong, esensinya bukan keren doang. Kan itu sertifikat dengan tanda tangan rektor dari universitas kan bisa tembus kemana-mana. Jadi sudah mendapatkan izin gitu ya. Izin yang paling diakui gitu. Nah, ini persyaratannya. Yang pertama surat permohonan, sudah jelas surat permohonan ya. Terus SIK. Yang ketiga adalah melampirkan draft sertifikat yang akan ditandatangan oleh oleh rektor itu sendiri gitu, diajukan ke staf di gedung Isola di lantai 2. Menyerahkan surat permohonan dengan melampirkan SIK dan draft, bla bla bla, menyerahkan. Nah, biasanya itu kalian harus datang ke tempat, ke Isola gitu. Kenapa? Karena takutnya disalahgunakan si tanda tangannya. Jadi rektor itu bakal langsung mendatangani sertifikat di tempat gitu. Setelah ditandatangan, filenya itu harus langsung dihapus si file tanda tangannya. Padahal kan bisa si tanda tangannya kan bisa di-scan terus dihapus backgroundnya kan. Tapi tetap aja mereka harus seperti itu birokrasinya. Itu ya, untuk tanda tangan rektor. Mungkin kalian punya niatan bikin lomba gitu lah. Lanjut, Masek. Nah, ini penting nih, pengajuan dana. Kalau kalian ingin bikin kegiatan tapi nggak punya duit, ya minta ke UPI. Duit UKT kalian buat apa? Ya buat kalian juga dong. Kan jadi mahasiswa tuh jangan iya terus dengar kata-kata Civitas UPI. Nah, kalian bisa minta duit. Yang pertama surat pengajuan dana itu sudah jelas, SIK dan proposal. Nah, biasanya kalian hanya menyerahkan. Setelah menyerahkan, kalian lobbying atau ngobrol langsung. Biasanya itu langsung sama wakil rektor pertama gitu. Kalian ngobrol, kalian diskusi, butuh duitnya berapa, duitnya buat apa. Tapi biasanya tembusnya tuh 30%, 50% tuh udah paling besar. Tapi karena harus jago lah untuk berbicara. Jadi mahasiswa tuh harus jago retorika, coy. Ya, terus menyerahkan bla bla bla, follow up ke staf rektor dan staf kepala divisi pembinaan program kemahasiswaan. Nah, ini biasanya yang bakal jadi kesulitan mahasiswa. Kenapa? Ketika kalian memfollow up di BAAK,
orang BAK itu akan melempar kalian ke gedung isola. Dari gedung isola, kalian akan dilempar lagi ke BAK. Ini itu sering terjadi. Ujung-ujungnya, mahasiswa akan bakal males dan uangnya nggak diambil, proposal nggak diambil. Ini kesalahan yang fatal. Kalau misalkan uang nggak cair, ambil lagi proposal dan surat-suratnya. Kenapa? Takutnya uangnya cair, Tapi nggak tapi dikasih. bilang nggak dikasih, uangnya bakal diambil. Tapi kalau misalkan emang benar nggak cair, ya kalian bisa minta lagi suratnya. Oh, emang berarti nggak cair. Dan si surat itu nggak akan disalahgunakan. Ya, jadi mengantisipasi ya, Kang. Nah, mengantisipasi gitu. Karena semua orang itu punya sisi jahat dan baiknya. Kalau kalian tahu ya, Pemerintah. kalau kalian tahu nih, kriteria rektor itu yang paling terakhir dan paling bawah adalah wira swasta. Buat apa rektor wira swasta? Thanks. Aduh, batuk. Operator, next operator. Oh, udah. Nah, ini yang paling penting kalau misalkan kalian sudah menjadi pengurus dari teater lakon, yaitu BP3I. Apa itu BP3I? Pengadaan, peminjaman, penyewaan, dan pengembalian inventarisir. Sebenarnya untuk dari teater lakon sendiri itu santai, tidak ketat seperti UKM lain atau himpunan atau birokrasi kampus, karena kita hanya membutuhkan surat permohonan peminjaman barang atau peminjaman sekre ke lakon, tanda tangan ketua acaranya, dan terkadang kalau misalkan kalian ingin menyerahkan KTM ke kita, silakan. Kalau nggak juga nggak apa-apa, kita mah santai. Yang penting setelah beres barangnya ada, uang aja. Kan maksudnya buat uang pemeliharaan bukan semata-mata. Dan lakon mah nggak pernah jahat. Lakon tuh gak jahat, uang pemeliharaannya seikhlasnya. Kalau UKM atau yang lain tuh kadang dipatok ya Pan ya? Iya. Dipatok, misalkan barang ini harganya 25.000 satu barang, ini 50.000. Lakon mah yang penting kembalinya dalam keadaan yang semula gitu ya, Kang ya. Kalau misalnya ada kendala untuk maksudnya rusak ataupun apa, mungkin itu akan beda hal lah, beda hal gitu. Beda hal itu. Nah, diajukannya ke sekretariat lakon atau kalian bisa menghubungi langsung ke anggota-anggota teater lakon. Tapi biar jelas mah kalian langsung menghubungi biro rumah tangga yang tadi saya sebutkan di awal ya, biro rumah tangga. Ya itu sih untuk mungkin pematerian birokrasi dan organisasi ya. Kalau slide selanjutnya sudah beres kan? Ya. Terima kasih. Ya. Aduh, nggak simetris lagi. Terima kasih dijelasin. Siapa? Terima kasih kepada Kang Irfan Badrul Zaman atau Kang Zaman yang telah memberikan pemateri nih. Kalian ada nggak nih yang ingin ditanyakan ataupun ada yang kurang jelas kah ataupun ingin menyampaikan sesuatu, silakan saja. Stop share screen. Kang. Saya pengen lihat anak-anak. Izin bertanya, Kang. Oh iya, silakan sebutkan nama. Boleh open on cam. Kok open dulu? Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Nur Fadila Sulaiman, NIM 2009725 dari Prodi PTO. PTO. Izin ya, Pendidikan Teknik Otomotif. Oke, silakan. Izin bertanya, Kang. Ini tadi masih kurang ngerti yang SIK. Itu kan SIK itu surat izin kegiatan. Tadi kata Kangnya itu biasanya dikasihnya hanya 7, tapi katanya usahain minta sampai 15 itu. Itu tuh maksudnya apakah setiap event si SIK-nya itu beda-beda atau kayak gimana? Terus kalau misalnya itu yang 15 itu tuh buat apa aja gitu, Kang? Sudah jelas Kang Irfan? Kang Zaman? Atau minta diulangi? Diulangi, saya nggak dengar. Mohon maaf kepada tadi siapa? Nisa ya? Ini jangan di spotlight atau? Ya, Kang. Ya, Ya. Kepada Nisa silakan diulangi lagi. Itu tadi yang SIK itu kan tadi katanya biasanya dikasihnya 7, cuma 7 katanya. Tapi tadi Akang bilang katanya coba terus-terusan ngekontak lagi biar dapatnya 15 gitu. Itu teh 15 teh biasanya dipakai buat apa gitu, Kang? Apakah setiap kegiatan itu SIK-nya beda-beda gitu? Kasih. Paham.
Jadi saya langsung jawab aja. Iya, silakan. Oke. SIK itu untuk satu SIK satu kegiatan. Jadi misalkan gini, kita ingin bikin pementasan di gedung amphitheater UPI. Gitu. Nah, kita bikin tadi yang persyaratan SIK yang tadi kita bikin. Nah, nanti setelah kita bikin itu akan didisposisi jadi satu lembar dari 4 file itu bakal didisposisi jadi satu lembar. Nah, satu lembar itu akan kita fotokopi menjadi 7 menurut aturan gitu. Tapi kan kita tuh perlu banyak, yang tadi saya sebutkan kan perlu banyak. Terus juga terkadang instansi-instansi di luar terkadang minta SIK juga. Nah, takutnya yang 7 itu habis di kampus saja gitu. Makanya kita harus ngobrol, kita harus ngelobi lagi orang BAK untuk minta lebih lagi gitu. Sebenarnya untuk memfotokopi ya kita memfotokopi 100 pun silakan, tapi capnya itu loh. Capnya yang penting. Cap basahnya itu yang penting gitu. Karena kan cap basahnya itu atau SIK-nya itu kalau misalnya ini proposal butuh kan harus, atau permohonan dana yang lain itu kan butuh. Kan kita nggak hanya cuman ke satu saja gitu ya, banyak instansi yang kita tuju dan ya itu perlu banget gitu kan. Kalau misalkan ingin dibeberin ya misalkan nih pengajuan dana 2 ya ke UPI sama UPT kebudayaan. SIK buat tempat, SIK buat peminjaman barang ke UPI biasanya level ya. Terus misalkan mau ke ke himpunan atau apa itu SIK 5 tuh udah 5. Sisa 2. Kita kan nggak mungkin nyari sponsorship cuma 2. Sponsorship yang kalau misalkan kita ingin banyak kan harus maksudnya biar duitnya ini juga sponsorship juga harus banyak juga. Itu nggak cukup 2, harus ada mungkin 5 sponsorship atau 10 lebih bagus gitu sih. Ya, paham gitu. Anissa gimana? Sudah paham? Iya, iya Kang. Udah, makasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada? Pakai power bank saya. Ya mungkin sedikit pengalaman saja ya Kang ya. Yang tadi pematerian ataupun alur birokrasi kampus itu tuh sangat penting buat kita semua gitu ya. Sebagai mahasiswa tentunya ataupun sebagai keanggotaan suatu instansi ataupun organisasi di lingkungan UPI gitu ya tentunya. Dan sepengalaman saya gitu ya, saya memang baru gitu ya di UPI atau di Bandung gitu ya. Jadi pas saya diberikan amanah dalam suatu di acara tersebut gitu ya, saya di sini belajar gitu alur birokrasi itu seperti apa, kemana aja, dan itu benar-benar saya rasain di lakon gitu, dan itu sangat penting gitu. Dan ketika saya sudah di organisasi lain atau di himpunan lain, dan itu akan lebih memudahkan kita memahami setiap alur acara ataupun birokrasi lainnya gitu. Dan kalian beruntunglah gitu ya, dapat maksudnya masuk di lakon ya, karena sudah mengerti gitu ya, karena kita sering banget mengadakan acara di kampus ataupun di luar kampus, dan itu seperti apa alurnya kita belajar di sini. Dan ketika kita di luar pasti kita lebih pintar dari mereka yang sekiranya belum mengerti alur birokrasi kampus, karena itu saya sendiri dan teman-teman saya yang saya rasakan gitu. Nah kalian makanya kalian yang ingin ditanyakan silakan saja gitu. Ada yang bingung boleh ditanyain ke Kang Irfan. Karena Kang Irfan udah lebih banyak gitu ya mengadakan acara ataupun ya ketua lengkap. Ya silakan, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin nih Kang, saya ingin bertanya sendiri nih, mungkin teman-teman ingin tahu gitu ya. Proses pengajuan dana itu kira-kira butuh berapa dari Awal sampai dari akhir awal aja. sampai akhir, dari kita mengajukan sampai kita mendapatkan itu kira-kira berapa bulan atau berapa minggu gitu Kang? Boleh. Jadi gini, ya biarin lah. Jadi untuk proses pengajuan dana kita ke UPT kebudayaan atau enggak kita ke UPI gitu ya. Prosesnya sebenarnya sama saja. Cuman terkadang ada kendala di mana bentrok
Maksudnya bentrok itu adalah kan UPT kebudayaan itu adalah bagian dari UPI. Nah, kalau misalkan kita minta ke UPT dan minta ke UPI, ya salah satu bakal dikorbankan, bukan dikorbankan hangus ya, tapi jadi delay, salah satunya bakal jadi delay gitu. Nah, prosesnya adalah surat-surat yang tadi kita akan kirimkan pertama. Nah, setelah dikirimkan, kita akan nge-follow up itu seminggu setelahnya, setelah si surat itu masuk ya. Di tempat yang tadi, kalau misalkan di UPI itu ke BAK di bagian mana tadi lupa saya. Ya pokoknya ada di ruangan paling besar aja di BAK, ada di lantai 2. Itu kalau ke UPI. Kalau ke UPT Kebudayaan itu langsung di UPT Kebudayaan. Itu dulunya ada di Kopma, sebelah Kopma. Sekarang Kopma udah pindahkan ke parkiran yang di Gerlong di bawah. Tapi kalau UPT Kebudayaan itu masih di sana deket pos Indonesia, deket FPIPS ya? Dekat FPIPS gitu, di situ ada UPT Kebudayaan. Kalian di situ, nah ini peran kalian sebagai humas, kan biasanya yang ngontrak itu humas ya. Nah, tugas humas di sini harus bisa ngobrol, ngelobi bagaimana caranya si uang itu tembus sebesar mungkin gitu. Kalau misalkan kalian minta 10 juta, ya minimal ya 5 juta tembus lah gitu. Nah, kalian harus bisa ngobrol di sini ya gimana ya? Terkadang ada orang yang bilang ya kalian harus memelas gitu biar dikasihanin dan dapat. Itu sebenarnya gimana ya? Merendahkan, justru itu merendahkan sebuah organisasi. Kayak misalkan kita tuh enggak apa ya istilah halusnya? Minta-minta. Ya, bisa lah meminta-minta gitu, kayak organisasi itu teh miskin gitu loh. Meskipun iya tahu kita butuh banget uang dari situ, tapi ya jangan sampai memelas gitu. Kita sebutkan keadaan objektif dari acara tersebut gitu. Kita butuh uang itu buat apa aja, buat bayar apa gitu. Jujur aja gitu. Misalkan kita uang itu buat ke UPI lagi. Nah, ini terkadang jadi senjata balik buat UPI. UPI bilang uang belum cair. Tapi dari gedung amphitheater, pengurus gedung amphitheater bilang uang harus segera dimasukkan. Ya kita tinggal bilang, dari rektor atau dari isolanya belum cair. Gimana Pak? Kita nggak bisa bayar. Kita bilang ke bagian isola, Pak dari amphitheater ingin segera-gera dibayar, tapi masa nggak cair-cair? Nah biasanya akan ada 2 opsi. Opsi pertama, itu uang akan langsung cair. Opsi kedua, amphitheater bakal ngasih tenggang waktu hingga H+ seminggu biasanya gitu. Jadi apa namanya si bayarnya tuh nanti setelah acara H+ seminggu setelah acara. Kalian harus tetap nge-follow up karena ya biasanya setelah hari H itu bakal hangus uang itu gitu. Uang itu bakal hangus, sebenarnya nggak ada sih istilah hangus itu. Ketika uang udah cair, ya itu kita tinggal diambil. Hangus itu hanya kata-kata bagian Cipitas UPI saja agar uangnya itu nggak diambil mahasiswa dan dipakai sama UPI sendiri gitu loh. UPI itu kan PTNBH, dia kan badan semi otonom yang ngurus ya UPI sendiri gitu. Jadi peraturan dari pemerintah, birokrasinya dia pribadi sendiri gitu. Ya uangnya pun bakal sendiri. UPI itu banyak hutang, tahu? Kalau kalian pengen tahu mah gitu. Kecurat sih. Makanya ya saya kan sospol, jadi tahulah urusan politik-politik kampus. Kayak gitu, Kang Opan. Ya, mungkin sedikit tips aja kali ya, Kang. Kalau misalnya ingin mengadakan acara gitu ya, kita harus mengajukan dana gitu-gitu, mengatur konsep itu jauh gitu ya sebelum hari H-nya gitu ya, agar memudahkan pula gitu. Nanti kayak misalnya belum dibayar lah sesudah eventnya gitu kan. Jadi mungkin sedikit tips itu kita harus mematangkan dulu ya, dan gerak cepat gitu intinya, agar tidak bertele-tele dan agar segera diambil gitu apa hak kita dan juga untuk apa. Oh ini ada satu lagi, kalau kalian ingin minta dana, jangan datang berdua atau bertiga atau berempat, datang sendiri. Kenapa? Kalau misalkan kalian datang lebih dari 1 orang,
orang UPI akan bilang ini mahasiswa baru, pasti belum bisa ngomong. Gitu. Kalau misalkan kalian datang seorang, ini orang berani, dia datang sendiri pun dia berani untuk, dan biasanya bakal dikasih ini tips apa namanya, life hack lah gitu, maksudnya serius life hack. Kalau kalian datang sendiri tuh orang UPI itu bakal, soalnya saya pribadi saya pernah ngurus acara di Lakon sendiri. Saya datang ke Isola bawa proposal dan saya tuh ingin uang tuh langsung jadi. Itu pernah saya datang ke sana sendirian, tanda tangan buku tamu, datang langsung ke wakil rektor, Pak saya ingin minta uang buat teater Lakon. Karena teater Lakon nggak pernah cair-cair uangnya, saya langsung bilang, dan jujur saya marah-marah di situ. Dan beberapa hari kemudian uangnya cair gitu. Meskipun nggak besar sih, cuman berapa ratus ribu sih, tapi yang penting cair lah gitu. Sebenarnya sih harus ada ketegasan ya dari kitanya, jangan memelas juga gitu ya, karena pihak yang akan memberi pun kayak ya udah nih segini gitu loh, seadanya aja gitu kan. Intinya kita tuh sebagai raja atau pembeli gitu ya, dalam tawar menawar gitu ya. Jangan kita menuruti apa gitu ya yang dia mau. Jadi mahasiswa jangan iya aja. Oh iya, sama ini juga, kalau misalkan uang nggak cair-cair, misalkan hari udah H-2 atau H-1 gitu, uang tuh masih belum cair, ya bilang aja, Pak pakai uang pribadi Bapak atau uang pribadi kampus gitu. Nanti setelah cair, uang cairnya buat Bapak gitu. Nah, cuman resikonya adalah kalau misalkan cairnya banyak, kan kita nggak tahu cairnya berapa gitu loh. Ditilep ntar. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya banyak cara sih biar uang itu ada di kita, cuman ya ada plus minusnya. Ya gitulah, kalian jadi mahasiswa harus banyak berpikir juga. Dan kalau misalnya sedikit gitu ya, tips dari untuk humas gitu ya yang akan mengajukan apapun itu harus dipersiapkan dulu gitu ya. Apapun kita cara bicara dan apa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan juga gitu ya. Agar tidak kebanyakan mikir gitu ya kita pas di hari itunya. Pengajuan. Nama ulah uga ege. Ulah egak-egeknya. Uga ege naon sih? Ya pokoknya ketika ngomong sama Cipitas jangan gugup lah. Jangan gugup gitu, jangan Pak saya udah disuruh keluar langsung gitu. Ayo, apa ada yang mau nanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Izin iya. Ya, silakan, izin siapa? Siapa dulu? Siapa aja? Ya. Ya udah. Nama dulu. Dokter Indonesia ingin bertanya, kan pengalaman Akang yang soal ngurus dana dan berkas itu kan, ya. Waktunya kata Akang jangan mepet kan. Nah itu pengalaman Akang itu berapa lama minimal untuk ngurus semuanya itu? Ya, intinya seperti ketika kita pergantian buku nggak sih di buku-buku administrasi gitu, kalau misalnya dia pertanyaannya gitu. Itu pengalaman seharusnya gitu ya, seharusnya kalau misalkan kita ingin mengajukan dana atau bikin SIK atau apa-apa gitu 6 bulan nggak sih sebelum acara? Iya sih, tapi kan itu terlalu panjang ya, gimana kita menyusun acara selama 6 bulan. 3 bulan sih lah, maksimal 3 bulan lah. 3 bulan lah gitu. Minimal ya. Iya, minimal 3 bulan. Jadi kalian itu konsep 3 bulan sebelum acara tuh si surat-surat dan lain-lain, proposal tuh 3 bulan. Itu buat di UPI. Kalau kalian ingin minta sponsorship, biasanya paling mepet itu 1 bulan 30 hari. Benar-benar 30 hari gitu. Apalagi kalau misalkan kalian minta sponsorship ke institut yang besar-besar, itu bakal harus 6 bulan gitu sebelumnya lagi gitu loh. Iya, 6 bulan. Terus kalian juga harus tahu sponsor instansi-instansi apa yang bisa masuk ke universitas negeri gitu. Kalian harus pilih-pilih gitu, soalnya. Iya, dan juga ini kali Kang ya. Misal kita tuh acaranya tuh kepada pemuda gitu, kita bisa ngajuin proposal untuk yang bersangkutan gitu ya Kang ya.
Ya ini sih nyambungnya sama apa namanya sponsorship juga sih, sebenarnya harus birokrasi kampus juga kan, karena ya tadi ngebawa nama-nama SIK kan juga ada sponsorship pun ada SIK-nya gitu loh. Gitu. Sudah jelas nggak lu? Ya sudah Kang, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Galuh yang sudah bertanya. Silakan yang lainnya. Soalnya kayak di ya. Emang mirip tau. Ya, tadi siapa yang ingin bertanya? Dan juga penting ya Kang ya, adanya timeline atau deadline ketika mengurus acara gitu ya, dari apa, dan itu harus tegas juga ya Kang ya. Jadi tidak bertele-tele dan tidak berlama-lama juga gitu ya. Karena semakin kita berleha-leha akan semakin dekat acaranya, dan itu akan kemungkinan kecil akan mendapatkan dana itu. Nggak bisa gitu ya. Gitu. Gimana? Kita lagi. Ayo deh, ek naros. Benar, sok diantosan patarosan aku Kang, simpulin. Mangga. boleh nanya lagi nggak? Mohon sok. Silahkan Anissa. Tenan naon atau Anissa? Nggak usah perkenalan ya, dari tadi udah Ya. langsung nanya aja. Kang, mau nanya gitu. Ini kan dari pengalaman saya waktu SMA gitu, pas berorganisasi biasanya kalau minta izin kayak gitu, izin kegiatan dan lain-lain kan ada tanda tangan tuh. Nah biasanya itu kadang orang yang dimintain tanda tangannya teh suka kayak lama ngasihnya atau enggak kayak hilang-hilangan atau PHP. Itu biasanya kalau di UPI sering terjadi nggak Kang kalau kayak gitu, dan kalau misalnya kayak gitu apa gitu solusinya? Antisipasi apa? Oke. Calon Jadi Brio mungkin Pro, itu kayak TU ya di SMA itu, tapi kalau di sini mungkin lebih luas lagi gitu ya. Nah itu gimana Kang? tanda tangan. Yang pertama dari tanda tangan internal dulu ya. Tanda tangan kan untuk proposal dan surat izin SIK dan lain-lain dari internal itu ketua dan pembina. Ya masa sih ketua sama pembina nggak ada gitu. Kita bikin acara untuk organisasi ini dan mereka nggak ada. Ya wajib dimarahin dong gitu sebagai panitia, meskipun misalkan nih ya, saya ketua teater lakon. Opan ini pimpro acara tersebut. Dia lebih muda dari saya, tapi saya tidak benar kerjanya, ya Opan wajib marahin saya gitu. Organisasi itu tidak memandang umur, tapi ya jabatan yang lebih tinggi lah yang menguasai acara tersebut gitu loh. Itu yang kalau misalkan dari internal. Kalau misalkan dari eksternal kayak tadi surat disposisi kan butuh tanda tangan rektor atau mungkin kemahasiswaan. Biasanya SIK itu tembusnya 4 hari. Nah kalau misalkan selama 4 hari ini nggak tembus-tembus, ya kita harus datang setiap hari gitu loh. Ya kita bertanya kepada orang kantornya gitu. Misalkan teh Pak Uung maaf, Pak Uung nggak ada nih. Kita udah janjian dengan Pak Uung, kata Pak Uung nanti datang hari Jumat ya buat follow up. Nah ketika hari Jumat kita ke sana, Pak Uungnya nggak ada. Ya kita tanyalah ke orang-orang yang sekitar gitu, Pak Uungnya kemana misalkan. Oh dia nggak datang, kok nggak bisa datang, kita kan sudah punya janji misalkan. Terus mereka pasti bakal bilang ya udah nanti datangnya Senin atau enggak Jumat depan. Nah itu kan bakal maksudnya memotong timeline kita kan. Kita harus berani minta nomornya. Kita minta nomornya gitu. Terus itu mungkin nggak akan dikasih sih sebenarnya. Nah biar dikasih gimana? Ya kita bilang gitu. Kita udah janji dengan Pak Uung hari Jumat untuk surat ini, tapi Pak Uungnya nggak hadir. Berarti dia ingkar dong. Itu pasti dikasih. Nah ketika kita WhatsApp si Pak Uungnya, ya kita bilang jujur gitu. Salam perkenalan gitu, saya Irfan dari Teater Lakon ingin memfollow up SIK yang Bapak janjikan hari Jumat tapi Bapak tidak datang di hari Jumat gitu loh. Tapi ya waktunya pun kalian harus sopan, maksudnya jangan jam-jam di luar kerja gitu. Terus jangan di hari libur juga. Ya sewajarnya kalian jam-jam kerja gitu loh. Karena meskipun dia bersalah, kita harus tetap sopan gitu sama dia gitu. Karena ya mau tidak mau kita kan butuh dia gitu. Iya, biasanya nih Kang ya, tanda tangan itu dari instansi terbawah dulu ya Kang ya. Karena waktu itu pernah
kok ini yang di bawah saya aja masih belum gitu ya. Itu tata krama nggak sih? Oh, alur tanda tangan gitu Iya, alur maksudnya. tanda tangan ya. Ya, jadi alur tanda tangan tuh ya pasti yang jelas itu dari si sekretaris acara. Iya dari Itu paling bawah sekretaris acara, terus ketua acara, ketua organisasi, pembina, baru kita kasihkan ke itunya. yang lebih tinggi lagi ya. Hmm. Ya itu tata krama aja gitu ya. Karena waktu itu pernah nih Kang, kita belum Pimpro ataupun ketua itu belum tanda tangan, tapi kita udah mengajukan gitu kan, tanda tangan ke yang lebih atas, dan itu diomelin habis-habisan sih gitu. Jadi mungkin itu trik aja gitu ya, attitude dalam tanda tangan, Persuratan. ya persuratan seperti itu. Itu tips sih. Nah buat kalian ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Sok. Ya. Kang, itu teh yang ngajuinnya teh siapa, yang datang ke sananya teh humas atau gimana gitu? Humas yang datang. Jadi sekretaris yang bikin surat, humas yang bakal datang, karena kan humas hubungan masyarakat, dia yang akan menghubungkan antara organisasi dan luar gitu. Itu tugas humas. Dan sebisa mungkin koordinasi di internal juga harus terjaga ya Kang ya. Karena ya misal sekretaris nulisnya ini, tapi pas di penyampaian agak beda, minum agak beda gitu ya, pas nanti humas itu akan menyebabkan ini sih apa namanya, break ini komunikasi gitu, akan beda gitu. Pasti namanya Iya lupa. miskom Ya, miskomunikasi gitu kan. Astaga, ngomong miskom aja susah banget. Berkomunikasi lagi. Gitu. Oh iya Kang, makasih. Jadi sebisa mungkin nih kalau kita ada Terima kasih Pak. kepanitiaan gitu ya, semua itu harus mengerti gitu ya tugas. Selain kita memahami tugas masing-masing, tapi kita tupoksi masing-masing itu harus memahami juga tugas-tugas yang lainnya gitu loh. Dan itu untuk misal mengoreksi ataupun menegur apa yang kurang, apa yang seharusnya dilakukan, dan itu boleh saja gitu ya. Dan sebisa mungkin kita kalau misalnya rapat ya, selain kita menyampaikan tupoksi sendiri, kita juga harus memahami gitu tupoksi orang lain, seperti itu. Betul. Dan terkhusus kepada misal ya nanti pimpinan produksi dalam suatu event gitu, dan itu harus memahami semua dari sekretaris, bendahara, dan juga bahkan sampai ke tim dana dan usaha itu harus mengerti gitu ya. Di organisasi itu semua bidang, divisi atau biro itu semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Ketika satu cacat, semua cacat. Dan bisa juga memecahkan masalah ya ketika kita saling mengerti satu dan memahami tugas di yang lain juga. Seperti itu. Ya silakan, ada lagi yang ini bertanya? Ayo. Ini penting loh untuk kalian nanti. Yuk, kalau kalian misalkan offline, nah ini kalian harus benar-benar penting sekali. Tapi ini masih mending nggak sih? Waktu itu kita nggak ada ya? Nggak ada. Nah, waktu itu kita mengadakan acara dan kita sebagai maba gitu ya, kurang mengerti gitu ya, dan kita belajar langsung dalam prakteknya, dan alhamdulillah ya sekarang kita membagikan gitu ya, maksudnya memediasi apa? Ya, jadi istilahnya mengadakan gitu ya, mengadakan organisasi dan birokrasi dalam tema malam ini gitu kan. Dan itu sangat beruntung banget gitu untuk kalian lebih jelas bagaimana sih alur-alur ini, alur-alur itu gitu. Sini gerak ke sekre. Ini gerak kita ngobrol tentang alur birokrasi. Orang Bandung sini kita ngobrol gitu. Mumpung saya ketua Sospol, paham politik kampus. Sombong. Iya dong. Bagi-bagi ilmu aja. Ya, saya mah suka ngedoktrin mahasiswa biar benci sama kampus tuh, saya suka sekali. Ayo. Habis gitu ntar tahun depan pas dia lulus jadi ini kampus gimana lu? Apa? Enggak, gua paling jadi DPR.
Oh, amin. Ambil uang rakyat. Kok gitu sih? Cucu banget. Aduh, enggak, saya pria. Oh, aduh, Wah, kebuka nih. aduh. Gitu deh. Padahal belum jam 9 tapi sudah keluar. Enggak, pan saya pria. Enggak usah ketawa kalian. Ya, silakan. Yang ini ditanyakan boleh. Satu lagi deh. Ayo, ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Ini teh kan nggak hanya CAB ya di dalamnya teh. Nggak ada yang nanya gitu dari akang tetehnya gitu. Ya, silakan membagikan ini ya pengalamannya. Itu gimana? Gitu. Pakai. Ada Rizka tadi saya lihat. Dan tips aja nih Kang ya. Ini banyak tips ya. Fitri. Jadi gini, kalian itu harus ikhlas dan juga kerjakan apa yang jadi tugas kalian gitu. Dan kalau misal bisa, kalian bantu teman-teman kalian yang misal kurang ngerti ataupun membutuhkan bantuan gitu. Karena kan di situasi kampus gitu ya, misal di jam ini dia ada kelas dan itu harus misal harus diambil berkasnya ataupun berikan gitu berkas itu pada jam tersebut, misal ada kelas dan itu bisa dihandle satu sama lain. Jadi ya gitu, jangan main sendiri-sendiri. Misal itu kan tugas lu, ini tugas gue gitu-gitu. Itu jangan. Ada dua konsep di organisasi. Nah, silakan. Yang pertama itu konsep profesional. Yes. Konsep profesional itu adalah konsep di mana kalian mengerjakan tugas kalian sendiri, tugas divisi kalian sendiri. Yang kedua itu tugas konsep kekeluargaan. Kekeluargaan itu adalah kalian kalian akan mengerjakan tugas teman kalian yang beda divisi secara ikhlas, secara benar-benar untuk ya saya ingin organisasi saya ini maju gitu, bukan kesenangan pribadi, tapi ya ini untuk kepentingan bersama gitu. Terserah kalian ingin kerja profesional silahkan, kerja kekeluargaan silahkan, itu tergantung konsep kalian. Tapi itu kalian bisa ngebayangin lah minusnya di mana kalau kalian menerapkan konsep-konsep yang tadi. Tapi gitu. sebisa mungkin di-combine kali ya Kang. Bisa ya? di-combine di profesional juga. dan juga kekeluargaan. Tapi sebisa mungkin yang paling penting itu profesional sih. Gitu. Kekeluargaan mah itu tergantung masing-masing ya gitu ya. Yang berarti baik ya silakan. Kalau yang jahat ya jahat, nggak mau. Gitu. Dan sebisa mungkin ya agar lebih tercapai gitu ya tujuan kita ya sebisa mungkin kita di-combine gitu antara profesionalitas dan juga kekeluargaan. Intinya gini loh, kita ingin maju bersama gitu. Masa kita nggak bisa membantu orang lain gitu. Yang misalnya ada kendala ataupun terhalang ini dan itu. Kayak gitu. Jadi intinya kita tuh punya tujuan yang sama. Gitu. Jangan bekerja masing-masing. Gitu. Ada lagi mungkin dari Akang Tetenya tips menjadi humas atau menjadi sekretaris, silakan. Silakan Teh Rizka itu tuh. Ini yang sering berhadapan dengan surat-surat gitu ya. Dan lobbying. Dan lobbying tuh itu Teh Rizka. Sok Teh Rizka gimana membagikan pengalamannya, silakan. Anak buah saya ini. Teh Rizka mana nih? Tidur ya. Lagi mandi katanya. Alas ya. Hadir, Silakan nih Teh. Gimana sih Teh jadi humas tahun lalu ataupun dalam satu event gitu kan? Ya, sok silakan. Oh jelas. Kedengeran nggak? Dana.
Kedengar teh. Kedengeran Kak. Tahun aku itu festivalnya tuh di akhir tahun. Jadi benar-benar dananya itu kita di bagian ditutup bukunya itu loh. Benar-benar di akhir, kalau nggak cepet-cepet nggak akan dapet kali. Gitu. Jadi kalau yang penting itu kalian juga sebelum misalnya akan ngejalanin resital atau Atau event apapun yang kegiatan lain itu gitu ya. dilihat tanggalnya. Iya, dilihat tanggalnya dulu. Biarin misalnya kalau kita mengajukan dana juga nggak sampai pas di akhir ataupun pas ditutup buku gitu. Kan sebelum ngajuin dana kita harus persiapan kayak nyiapin proposal dan lain-lain. Hal seperti itu kan juga butuh waktu yang lama. Intinya persiapan sih yang lebih matang kalau apapun itu. Kalau ngejalaninya mah ya biasa aja. Ya kita tadi ketemu sama pihak-pihak kampus, ya. Halo. Ya mungkin Teriska ini salah satu humas gitu ya. Di event-event di teater lakon, dan itu mungkin sangat banyak gitu benefit yang didapatkan oleh Teriska gitu, seperti kita bisa mengenal relasi-relasi gitu kan, lebih mudah juga kita mendapatkan relasi atau kita mendapatkan tanda tangan udah langsung ke orang itu tanpa harus bertanya-tanya dulu gitu. Jadi nanti ketika kita punya event yang lain itu udah langsung aja gitu, oh kita kesini. Jadi udah harus punya udah ada deadline gitu, harus kesini seperti itu. Pokoknya Iya betul. relasi sih ya Teh ya. Iya bener. Kan itu. Jujur aja aku jadi kenal banyak orang gitu ya. Apalagi aku itu dibantu langsung sama Irfan ya. Irfan selalu siap sedia gitu. Jadi bener-bener sih kalau kalian misalnya ada nanti di tim humas, mau itu di acara lakon ataupun di luar lakon, bisa tanya-tanya ke Iya. Dan bisa juga ya, maksudnya udah kalau Irfan, misalnya kayak gitu kan alhamdulillah kita dia udah tahu seluk beluk sih. Yang pasti dapat teman yang banyak. Aku kenal sama anak lakon anak teater lain juga. Kita peminjaman gitu ya, peminjaman tidak Itu hanya kan. di dalam kampus saja gitu, bisa juga di luar kampus, dan itu bisa menambah relasi. Dan kita udah misal sekali ke sana gitu, kita bisa mendapatkan nomornya gitu, jadi lebih mudah gitu untuk setiap alur-alur peminjaman atau pengadaan itu tuh udah lebih mudah gitu. Datang ke sekre, hayu ngobrol. Jadi intinya kalau setiap kita menghampiri seseorang gitu ya, minta aja nomor teleponnya gitu, bukan bermaksud untuk modus gitu ya, tapi sekalian modus nggak apa-apa lah. Iya kalau cakep gitu. Maksudnya bukan cakep sih, maksudnya kalau misalnya ya gitulah. Gitu. Jadi intinya buat langsung aja, Pak, ada waktu nggak jam segini atau segini, saya ingin ngobrol. Itu kan lebih gampang ya dibanding kita harus 2 kali gitu ya. Kita udah pernah ke sana gitu, tapi kita harus ke sana lagi itu tanpa ada janji. Nah, itu bisa dengan lewat SMS atau lewat WhatsApp gitu. Itu lebih memudahkan. Aku nggak punya aplikasi SMS. Apaan? Tinder. Gitu. Tuh, gimana guys? Sudah paham semua materi yang saya paparkan? Ya. Sebisa mungkin kalian bisa ini ya, memahami semua gitu ya. Ayo dong, saya cuma butuh konfirmasi kalian paham atau tidak. Iya. Proaktif ya. Insya Allah Kang, paham. Insya Allah paham katanya. Ya yang lain semoga bisa ya memahami juga gitu. Oke. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan gitu ya, karena di setiap diklat lakon tidak ada yang kayak gitu, dan sekarang mungkin ada yang ingin menyampaikan gitu apa yang didapatkan pada diklat kali ini. Ada yang ingin menyampaikan gitu apa yang kalian dapat, menyimpulkan aja untuk semuanya gitu. Ada? Silakan. Aku pilih aja ya.
Ini teh udah ada ketua angkatannya belum? Udah. Oh, Itu Gus Dian. Oh, Gus Dian. Hai Gus Dian. Gus Dian ini kenalin ketua teater. Semangat ya. Halo Kang. Ya, Akang juga semangat. Ya coba ada yang ingin bisa menyimpulkan apa yang didapatkan pada pematerian kali ini atau diklat kali ini, silakan. Anissa boleh, silakan, atau siapa gitu, Wanda atau Gus Dian, Siska, ya boleh. Atau Amelia nih. Sebagai bukti aja kali ya, agar kita nggak ngomong doang gitu, artinya kalian juga bisa menerima materi kita. Kang, Ya. kalau nggak ada mah boleh sama saya nggak? Oh iya silakan. Silakan atuh. Siapa namanya tadi? Anisha. Oh Anissa ya. Masih sama kan Anissa? Ya Anissa silakan. Izin bicara Kang, izin menyimpulkan gitu untuk materi pertemuan hari ini itu membahas tentang organisasi dan birokrasi gitu. Jadi dijelasin gitu bagaimana tata cara perizinan kegiatan, terus peminjaman tempat, peminjaman bus UPI, perizinan kendaraan roda 2, BP 31 sama permohonan plakat dan pengajuan dana gitu. Terus tadi dari yang saya dapat juga ada beberapa hal gitu yang harus diperhatikan. Kayak contohnya kalau misalnya mau mengajukan dana dan sebagainya itu butuh pentingnya retorika bicara gitu. Udah sih cukup segitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Anissa yang telah menyimpulkan gitu ya. Nah mungkin bagi kalian ada yang ingin lagi gitu, silakan. Dan kalau sudah gitu udah cukup, udah terwakilkan oleh Anissa, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya pokoknya terima kasih kalian telah menghadiri diklat pada hari ini dan tetap semangat juga. Mau closing statement? Oh boleh? iya, closing statement belum. Silakan. Kata-kata terakhir. Ya, saya ingin closing statement. Aduh, Ya, ini mengganggu. Merinding. Loh, kok merinding? Kata-kata terakhir. Enggak, saya masih hidup. Amin. Closing statement dari saya untuk pematerian organisasi dan alur birokrasi kampus. Kalian kalau misalkan sebenarnya yang tadi saya paparkan itu hanya teori ya, itu teori, jadi kalian hanya sebagai pengenalan saja gitu, karena kalau misalkan masalah alur birokrasi dan organisasi seperti itu tuh tidak bisa hanya dijelaskan oleh teori, kalian harus praktek langsung agar kalian merasakan bagaimana kalian berbicara dengan Civitas UPI, bagaimana kalian ngurus surat persuratan, sponsorship dan lain sebagainya gitu. Karena ya mungkin kalau kalian pernah merasakan di SMA, SMK atau Karang Taruna, ketika kalian praktek itu lebih seru daripada kalian harus ngobrol. Ngobrol seperti ini jujur saya pribadi pun suntuk, jenuhnya ngobrol kayak gini, udah nggak langsung ketemu, hanya lewat kamera, Zoom, jadi ya kurang seret aja lah gitu, kurang enak aja. Itu dari saya. Buat kalian semangat, terus semangat jalani hari-harinya ya. Kalian kalau misalkan masih penasaran atau apa-apa, karena kan kita di sini dibatasi oleh waktu ya, datang aja langsung ke Sekretariat Lakon boleh gitu, atau kalian nge-PC saya juga boleh, nomor saya nggak tahu di mana. Bisa minta ke akang-akang yang lain ya, gak usah bingung-bingung mau gimana. Kalian punya akang teteh yang sudah berpengalaman, serius pengalaman mereka tuh sudah benar-benar luar biasa. Mereka udah pernah keluar kota, keluar pulau. Iya betul. Pengalaman mereka tuh sudah benar-benar keluar negeri belum keluar negeri mah nanti. Ya pokoknya tunggu aja gitu ya, proker ataupun event-event dari teater lakon yang kalian bisa gitu nanti terapkan alur-alur ini gitu, pematerian kali ini. Ya, terakhir dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau butuh apa-apa, kurang-kurangnya tinggal langsung bicara saja kepada saya. Saya mah santai, ya. Mantap. Saya
Saya santai orangnya kok, cuman agak sibuk aja. Sibuk aja gitu. Saya serahkan langsung kepada Kang Opan lagi. Ya, terima kasih kepada Kang Irfan gitu ya yang telah memberikan pematerian pada malam hari ini gitu. Semoga kita bisa memahami semua apa yang disampaikan gitu ya, dan bisa diterapkan juga nanti tips and triknya seperti apa kalian bisa terapin gitu di nanti gitu ya, di event ataupun proker nanti kalian yang akan jalani seperti itu. Dan terima kasih kepada kalian, antusiasme kalian gitu ya pada malam hari ini, dan saya cukup apresiasi kepada kalian yang telah hadir dan juga yang telah on mic ataupun on cam gitu ya, itu cukup apresiasi gitu ya dari saya dan teman-teman saya gitu. Ya, apalagi dong? Ya, sebelum kita mengakhiri, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing aja kali ya nanti gitu setelah ini gitu. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kelas selanjutnya atau di event selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan yang telah diucapkan gitu antara saya ataupun Kang Irfan. Mohon dimaafkan, dan kebenaran ataupun itu hanya milik Tuhan. Yang nggak ada Tuhan gimana? Milik Tuhan ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan close the door. Close the door sih. Gimana? Nggak tahu lah gitu. Ini ada yang ini. Nama angkatan kalian apa? Bapak Patrisa. Ada udah punya nama angkatan belum? Pengen teriakin atau aku pengen teriakin? Ini Gusdi mana nih ketua angkatannya juga? Jangan. Cie pada kangen Pepe. Ada yang kangen anjir. Enggak. Pet promote. Nanti ya, kalau promote lagi mampus. Udahlah. Dadah. Ya, dadah. Nih Pak, kita biasanya nih kalau selesai diklat itu kita biasanya lihat nih siapa yang tidur, yang masih stay gitu kan. Yuk bangun yuk. Yuk ke warkop yuk. Enggak ada ini foto dokumentasi. Oh iya, dokumentasi sudah belum ya sama Rara? On cam dong. Dokumentasi. Oh, bukan dokumentasi. Bu on cam, ayo. Nah, kalian bisa nih kalau misalnya lagi di Bandung, ayo kita jogging bareng ataupun apa gitu. Par tuh Rizka tutup muka. Nggak sih eta. Di foto. Modelnya beraksi. Tuh, 2, 3. Model. Aduh, bentar ya, bentar. Udah sekali aja lah. Oh, sekali aja. Udah semua. Emang nggak ada slide. Oke. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, dan silakan tidur. Jangan terlalu malam gitu ya. Ada yang mau curhat dong ini yang masih pengen ngobrol, silakan. ya. Kita membuka apa gitu, pertanyaan di luar.